bersama dengan Generali Insurance. Kita akan bincang-bincang apa dan siapa Generali Insurance. Mari kita saksikan video berikut ini. Kami terus mendampingi dan mengutamakan kamu sesuai dengan misi kami. Sudirman People, Generali berdiri di Itali, didukung dari 82.000 karyawan. Beroperasi di 50 negara. Generali Indonesia mulai melayani Anda dan memberikan solusi protektif komprehensif untuk semua individu dan perusahaan. Dipercaya dari 400.000 dan menjangkau lebih dari 40.000. Beberapa penghargaan. Dia prestasi dari negara. Dan Generali mengutamakan kamu. Dan mari kita sambut bersama narasumber kita, Bapak Davin Sebastian Chandra dan Bapak Lea Martin Laurentius, RFP KWP. Kami persilakan untuk hadir. Halo, panggilnya Bapak atau Koko? Mic-nya udah nyala. Oke. Oke. Kayak kita cerdas cermat ya. Selamat pagi.
Sore kok, udah sore. Enggak, saya mau buat saya selamat pagi. Semangatnya tetap. pagi ya? Biar segar, biar segar. Oke, so datang buat Bapak Lea Martin Laurentius, RFP KWP, singkatan apa sih itu? Dan juga Bapak Davin Sebastian Chandra. Ya, kita mau kenal nih sebetulnya apa sih Generali Insurance? Boleh dari mana saja? Minta pointer panitia. Oke, selamat sore semua pengunjung di Bandung Medical Fair. Ya, hari ini kita akan bercerita sedikit sama partner saya, Davin. General itu siapa sih? Ya. Ini harus pencet. Kita sudah ada di dunia itu lebih dari 190 tahun. Ya, ini menurut data 31 Desember 2022 kemarin. Ya, kita merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam top 100 perusahaan yang paling berkelanjutan di dunia. Ya, dan saat ini sudah hadir di 50 negara lebih di seluruh dunia. Dan total karyawan kita ada lebih dari 82.000 orang. Dan saat ini kita sudah melayani lebih dari 68 juta nasabah. Ya. Dan kita berkomitmen untuk sustainability. Ya, ini total di lebih dari 50 negara ya. Jadi General ini merupakan salah satu pemain global terbesar di dunia untuk bidang asuransi. Kita ada asuransi jiwa, ada asuransi umum, ada manajemen aset, dan unit terbesar kita ada di Italia, Jerman, Austria, dan Swiss. Saat ini menempati posisi teratas di Eropa Barat, dan di Asia kita sudah ada di 8 negara, termasuk Indonesia. Dan biasanya alat ukurnya ada dari pihak luar juga ya. Biasa kita kenal satu majalah namanya majalah Forbes ya. Mungkin kalau kita cari-cari majalah susah, zaman sekarang search di Google aja kok hari ya. Nah ini kita search di Google dari majalah Forbes, positioning Generali Group yang Italia ini namanya Generali Group. Kalau kita search, dia posisinya di 152 rankingnya dengan total kelolaan aset. Nah angkanya itu 552 ya. Yang saya tahu kalau Forbes ini nggak bisa sembarangan masuk ya. Betul. Ya jadi memang terpilih banget dengan syarat-syaratnya yang luar biasa. Jadi ini bukan perusahaan main-main ya. Secara dunia memang fokusnya bahkan di Italia nomor 1 ya. Oke. Terus lalu ini juga ada berbagai apresiasi dari beberapa institusi juga tahun 2023. Ya ini ada apa aja nih Tin? Banyak ya kalau dibaca sampai besok pagi kayaknya. Ya. Dan kita juga tergabung ini di grupnya Bright Start Network. Ya, kita memang sudah mengembangkan di kita sendiri di Bandung, ya ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan yang terakhir ada di Yogyakarta juga. Ya, kita yang menarik tadi ada syariah juga. Berupanya sudah Betul. masuk ya syariah. Ya, sudah. Karena ada. relatif baru kan syariah ya. Ya. Oke. Yang baru adalah Yogyakarta. Ya, betul. Oke, ini adalah kantornya ya. Jadi di Indonesia saat ini kita ada 3 kantor perwakilan, ada di Medan untuk bagian barat, untuk bagian timurnya ada di Surabaya, dan di tengahnya ada di Jakarta. Ya, tersebar di berbagai kota. Kalau kantor pemasaran sih kita lebih dari 40 kota di Indonesia. Gitu. Oke, jadi berarti kantor pemasaran itu berarti ada di setiap kota provinsi ya di Indonesia ya. Papua? Papua ada, betul. Seriusan? Serius, ada. Ya. Jualan koteka? Ya, Papua malah termasuk penjualannya besar loh. Oh, oke. Yes. Oke. Oke, jadi semua ada di kota provinsi di Indonesia, bahkan ada lebih dari tadi dibilang 44 kantor pemasaran, ya ada 3 kantor cabang di Indonesia. Oke, nah kalau boleh tahu nih apa sih sebenarnya program atau pelayanan yang diberikan oleh Generali Insurance? Oke, si Generali Insurance ini sebenarnya ada beberapa macam. Mungkin kita bisa persimpel aja ya. Yang paling kita biasanya kenal itu asuransi kesehatan. Yes. Mungkin orang sering bilang, saya udah punya asuransi. Kalau kita gali-gali, kita ngobrol, rata-rata mereka bilang ternyata asuransi kesehatan. Ya, asuransi kesehatan itu yang sering kita kenal kalau saya sakit,
saya masuk rumah sakit saya punya kartu penjamin tuh. Yang trennya sekarang ini ganti sesuai tagihan. Betul. Yang penting saya punya, ada yang sebutnya punya kartu sakti. Iya. Dan rata-rata rumah sakit yang hadir hari ini rata-rata mereka sudah terima kerjasama dengan asuransi. Dan gitu dipermudah sekali bagaimana pengurusan klaim, dokumen-dokumen, dan beberapa dokter sangat memahami sekali ya tentang prosedur asuransi. Nah ini asuransi kesehatan ini biasa level lapisan pertama orang. Karena ini mungkin kalau boleh dibilang testimoninya paling cepat kok. Ya nggak harus nunggu yang berikutnya kena kritis atau meninggal dunia, baru sakit biasa aja udah cobain produknya kerasa ya, geningan dibayar bahasa Sundanya. Gitu. Itu bisa kita pakai di rumah sakit yang kerjasama maupun mungkin yang belum kerjasama juga sebetulnya bisa. Yang biasanya mungkin masyarakat kenal dengan reimburse. Ya, kalau memang rumah sakit sudah kerjasama, biasa lebih dipermudah dengan istilah cashless itu. Iya. Ya, jadi kita tinggal pakai fasilitas yang sesuai dengan fasilitas yang kita ambil waktu kita perencanaan pertama, maka semua akan diganti sesuai tagihan. Itu lapisan pertama. Yang kedua, biasanya orang setelah membuat perencanaan tentang kesehatan, mereka biasa merencanakan tentang kritis. Kalau saya kritis, ternyata bukan hanya biaya berobat saja, ternyata di luar biaya berobat tuh ada hal yang lain loh. Misalnya? Selain berobat akibat penyakit kritis, biasanya kalau yang dagang mungkin toko jadi agak keteteran, yang kerja mungkin jadi nggak masuk kerja. Betul. Apakah bos akan tetap menggaji kita selagi kita divonis cancer? Kita lagi fokus berobat, misalnya harus berobat ke Singapura, mungkin di sana stay 20 hari atau 30 hari, apakah kita masih tetap bisa dipekerjakan? Kalau toko, mungkin ada yang bilang tokonya bisa ditinggalin sama pegawai, tapi mungkin kayaknya agak beda kalau kitanya hadir di sana sama kitanya lagi fokus berobat gitu. Mungkin nanti share lebih dalam lagi yang tentang ini. Yang ketiga, asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini mungkin kita suka sebutnya love letter. Jadi surat cintanya kita sama keluarga ya. Saya yakin pasti masyarakat, teman-teman yang hadir di sini juga sudah biasa banget mempersiapkan love letter ini. Memang ini hanya mereka yang mengasihi pasangan, mengasihi anak-anak, mereka pengen banget bikin ini. Karena mereka sadar ketika saya ada, saya menafkahi mereka. Tapi kalau saya pergi, ya kalau perginya bentar kok. Pergi sehari. Pergi untuk kembali ya maksudnya ya. Pergi sehari, kita tinggalin uang sehari. Pergi seminggu, tinggalin uang seminggu. Pergi sebulan, tinggalin uang buat sebulan. Kalau perginya selamanya nggak balik-balik, berapa yang kita tinggalin. Nah itu bicara tentang asuransi jiwa. Nah nanti memang kemasan produknya nanti ada yang kita bisa bikin uangnya kembali. Ada yang modelnya desainnya berbeda lagi. Oke, intinya yang tradisional maupun yang unit link dan sebagainya mungkin, gitu ya. Itu yang berbicara mengenai asuransi jiwa. Jadi kita banyak sekali untuk program-program lain. Salah satunya adalah untuk perlindungan aset, ada untuk family income protection. Kita juga ada terkenal yang namanya produk employee benefits. Apa tuh? Ya, jadi kalau kita jelasin satu persatu detail di sini mungkin terlalu lama. Mungkin kita ambil beberapa poin aja, ya. Jadi untuk asuransi karyawan kok. Ya, jadi di sini di Indonesia kita sudah menangani asuransi karyawan itu dari tahun 2008. Ya, bahkan banyak sekali perusahaan skala multinasional asuransi karyawannya itu ke kita. Termasuk bank-bank besar yang ada di Indonesia. Jadi itu udah jadi klien kita. Jadi karyawan mereka semua kalau untuk asuransi kacamata, melahirkan, atau untuk gigi segala macam kesehatan itu lengkap dari Generali Indonesia gitu. Sebentar saya potong. Kalau rumah sakit kan mereka punya dokter tetap tuh. Itu juga termasuk karyawan tetap kan? Itu juga bisa dilakukan. Bisa. Ya jadi pemilik rumah sakit saya merencanakan untuk teman-teman karyawan termasuk tenaga medis, nakes-nakes garis depannya mereka ya bisa memfasilitasi, termasuk itu mungkin bisa jadi reward yang mereka berikan untuk ya itu bisa jadi reward. Jadi mudah-mudahan juga dokter-dokter dan perawat-perawat senior di sini yang bisa mendengar bisa mengajukan ya. Asik, sebetulnya bisa banget karena aset itu kan sebetulnya aset dari perusahaan. Ya. Betul. Selain menjual produk, sebenarnya kita juga banyak melayani konsultasi gratis untuk para pemegang polis.
Jadi bukan hanya dari polis generali aja. Jadi kalau teman-teman ada polis dari asuransi lain pengen konsultasi sama kita, kira-kira programnya apakah udah cocok atau belum, itu bisa. Ya, termasuk konsultasi masalah klaim. Kita sering menangani klaim dari insurance yang lain juga. Kita bantu karena teman, karena kenal. Kita bantu yang penting supaya proses klaimnya itu lancar. Karena nggak semua agent di luaran sana mengerti klausul polis, kriteria-kriteria klaim, itu kita bisa bantu. Oke. Nah, barangkali Pak Davin atau Pak Lea Martin, sebetulnya apa sih yang membedakan Generali Insurance ini dengan yang lainnya nih? Gimana ya Tin ya? Kalau kita hari ini kita pengen sharing tentang, sebetulnya ini udah dibahas banget ya dalam 2 hari, bahkan hari ketiga juga mungkin ya, ada beberapa dokter spesialis jantung, mungkin ada spesialis cancer, bahkan sampai tulang pun kemarin ortopedi, anti nyeri, semua ada lengkap, gigi pun semua ada. Ya ini bicara tentang critical illness ini nggak main-main. Saya sharing ini mungkin dari pengalaman hidup saya sendiri kok. Jadi saya sebetulnya punya koko, tapi sudah almarhum. Ya. Kira saya kan kokonya. Koko saya cuma beda umur 2 tahun, beliau ini almarhum meninggal di umur 21, waktu itu saya baru umur 19 tahun. Beliau kena vonis gagal ginjal. Nah gagal ginjal ini juga termasuk dalam salah satu critical illness atau penyakit kritis. Lalu saya juga sekarang udah nggak ada mama sudah meninggal lebih dulu juga. Mama meninggal di 2007, waktu itu waktu usianya masih 54 tahun. Vonisnya, diagnosanya adalah lung cancer, kanker paru. Ya memang struggle dalam hal mendampingi anggota keluarga yang divonis sakit itu nggak main-main kok. Mental health, mereka jatuh. Belum lagi bicara tentang keuangan, ya bagaimana ketika biaya berobat ini akhirnya bikin mantap kok. Makan tabungan ya. Selain makan tabungan juga makan aset. Ya waktu itu kita memang sampai mungkin saya nggak tahu ya, di sekarang mungkin kita sering terima broadcast, yuk bantuin transfer apa, mungkin saya pikir itu yang keluarga saya alami dulu kok. 2003 mungkin nggak sempet terlalu karena koko nggak lama, cuma 3 bulan. Pas mama itu kan perjalanan yang panjang mendampingi orang yang kena cervical cancer ya, dan kankernya kanker paru. Dan itu memang pertolongan dari saudara-saudara, dari keluarga, bahkan dari teman-teman komunitas, teman-teman gereja. Yang notabene tahun itu tuh belum ada asuransi kesehatan kok yang ganti sesuai tagihan, belum ada. Penyakit kritis juga belum berkembang terlalu banyak ya masih tahun itu. Dan kita waktu itu hanya punya program asuransi yang santunan harian rawat inap doang, semalam 200.000. Yang notabene sebenarnya waktu mama dengan metode waktu itu kemoterapi ya. Kemoterapi ini tidak rawat inap kok. Jadi cuma di kemo, kalau nggak salah, kalau hemodialisa tuh cuci darah 2 jam, kemoterapi agak lebih lama, maksudnya 5 jam gitu lalu pulang. 5-6 jam. Dan itu nggak kena kok di santunan harian. Tapi mungkin di trennya asuransi kesehatan zaman sekarang ganti sesuai tagihan itu include. Kemoterapi, hemodialisa, cuci darah itu include dibayar. Nah yang kita bicara lagi tadi, yang biaya yang timbul bukan hanya biaya berobat ketika sakit kritis. Kalau kita suka ibaratnya itu seperti gunung es, kalau inget cerita film Titanic. Gunung es sampai kapal Titanic pikir nggak akan nyenggol, ini masih jauh. Ternyata di bawah permukaan air gunung es itu jauh lebih besar. Betul. Itu biaya yang sering kita pikir paling cuma biaya yang di atas nih yang nongol. Ternyata biaya yang lain-lain banyak. Iya. Saya cerita dari pengalaman pribadi, ketika udah divonis cancer itu udah jauh beda banget. Ngomongin cuci darah aja, ginjal, pola hidup udah berubah kok. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, minum dibatasi. Air minum udah nggak boleh ada mineral. Mungkin di sini banyak vendor-vendor yang non mineral juga yang bisa bantu. Lalu dari sisi cancer juga pola makan, wah daging merah nggak boleh, makannya harus begini, wah banyak banget ya. Dan itu biaya yang mungkin di luar medis harus, ini termasuk ini mungkin ya, herbal cancer therapy juga mungkin ya. Nah ini kan itu biaya-biaya yang harus pendanaannya mungkin harus muncul dari si critical illness ini. Dan kadang-kadang seringkali tidak terfikirkan. Ya. Dijalani, tapi sebetulnya nggak kehitung gitu ya. Pengobatan alternatif, tambahan suplemen yang kita makan, wow itu ternyata biaya besar. Sangat Waktu besar. Waktu berangkat ke Singapura, pembiayaan berangkat di Singapura, dan nggak mungkin yang sakit berangkat ke Singapura sendiri contoh ya. Pasti ada yang ngedampingin biaya hidup di sana. Iya. Lalu ada yang suka bilang, perusahaan saya autopilot katanya, nggak apa-apa kalau saya sakit
masih bisa dijalanin sama istri saya. Pertanyaannya apakah si perusahaan itu masih tetap berjalan sama baiknya atau bahkan lebih baik ketika dijalani oleh mungkin orang kepercayaan kita atau pasangan kita. Ada yang bilang jiwanya ada di saya, katanya saya yang build this business. Jadi memang pasti perlu waktu pengobatan dan ada hal yang dikorbankan. Pasangan lagi sakit, mungkin kita ngedampingin juga ya kok. Iya. Ya, pikiran jadi ya sama lah ya, ikutan nganterin biaya berobat, waktu lagi berobat. Itu kan sebenarnya kita nggak bisa bilang, itu mah pasangan saya yang punya usaha saya. Beliau aja saya nggak usah punya program critical illness. Ternyata itu sangat berhubungan. Belum lagi ini cerita real dari mama saya. Waktu mama saya udah bener-bener udah waktu itu lung cancernya stadium 4. Dan waktu itu ini sampai satu kalimat yang bukan cerita ya, tapi ini bener-bener pengalaman dari saya. Mama tuh sampai ngomong sama papa gini. Papa saya dipanggilnya Hon waktu itu. Hon, udah aja stop lah, biarin saya meninggal. Toh saya pulang ke rumah bapak, kita kan Kristen. Jangan terus abisin aset keluarga, itu kan buat si Davin sama buat si Ine adik saya. Jangan dilanjutin pengobatan, toh nggak ada solusi juga, belum tentu pasti sembuh. Wah itu bener, saya ngebayangin kalau saya jadi suami ya waktu itu, denger istri ngomong gitu, semua tuh sayang anak saya yakin. Tapi itu jadi sebuah pergumulan mengenai biaya, ya sampai kayaknya udah aja jangan sampai aset lebih habis. Bahasa gampangnya kita sampai punya piano laku 10 juta aja kita jual karena 10 juta aja berarti banget dan itu satu kali kemo aja kurang kok. Gitu. Betul. Jadi bicara critical illness tadi ini menyangkut akan banyak hal yang terkorbankan ya. Mungkin ada yang saat itu harus studi anaknya pas mau masuk kuliah itu terjadi juga ya Tin. Ini uang untuk pasangan berobat atau untuk anak pergi masuk kuliah. Itu pas timingnya bersamaan waktunya. Atau misalnya mungkin bukan pasangan, kadang-kala orang tua kita ya kok ya. Orang tua kita pas perlu biaya berobat, tapi pas anak harus masuk biaya lagi besar-besarnya sekolah. Itu juga sering jadi kendala, that's why hari ini kita pengen angkat tentang critical illness ini sih. Oke, dengan critical illness ini sebetulnya banyak yang tadi dibilang dari generally insurance ini adalah sesuatu yang belum terfikir, bukan belum terfikir ya, maksudnya nggak nampak tapi ada gitu ya. Dan besar. Yang tadi ya, makanya temanya adalah sayang keluarga sepanjang umur atau sepanjang usia mereka gitu kan ya. Nah kira-kira program-program ini yang mungkin boleh disebarkan kepada teman-teman, saudara dan keluarga kita ya. Itu nggak masalah kalau dikenalin program-program ini? Mungkin cerita sedikit ya. Jadi kita ada program namanya program titip uang kok. Atau bisa dibilang asuransinya gratis. Ya, seperti apa konsepnya? Ini contoh untuk perlindungan kondisi kritis sebesar 1 miliar ya. Jadi amit-amit apabila terdiagnosa kondisi kritis, entah itu jantung, kanker dan lain-lain, itu akan cair dana 1 miliar. Nah preminya berapa sih? Kita ambil contoh untuk range usia 36 sampai 40 tahun ya. Kalau untuk pembayaran premi yang 10 tahun, premi per bulannya itu cukup Rp2.270.000 per bulan. Membayar premi selama 10 tahun, ini contoh yang perlindungan kondisi kritis 1 miliarnya itu selama 15 tahun. Nah yang menarik di sini, di akhir masa kontrak, kalau memang misalnya tidak terjadi klaim, tidak terkena kondisi kritis, preminya itu dikembaliin semua kok. Preminya dikembaliin semua sebesar 120%. Jadi dari total seluruh premi yang sudah dibayar, itu akan dikembalikan plus 20%. Jadi sebesar Rp326.880.000. Nah ini contoh programnya. Tadi kan Koko nanya ya, kira-kira kalau misalnya ada yang tertarik, pengen kenalin gimana. Kebetulan dari Generali kita ada program referral juga kok. Ya. Ini sekilas saja. Jadi kalau kenalin ke temennya, itu bisa mendapatkan benefit berupa uang dan juga dapat poin tambahan untuk jalan-jalan ke Asia dan Eropa untuk berlibur. Seperti itu. Jadi nanti untuk lebih detailnya boleh kontak kita nanti. Kira-kira yang pasti sih ada bonus, dari bonus uangnya juga ada. Hanya sekedar kenalin nasabah aja. Oh. Ya, okay. jadi bukan jadi agent kok ya. Tidak perlu ujian.
tidak perlu sertifikasi, cukup kenalin aja nanti kita yang bantu jelasin programnya. Kalau misalnya ambil nanti bisa dapat poin, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Wah, keren banget nih. Berarti bukan hanya istilahnya dapat uang tambahan, tapi juga ada trip ya, ada trip sesuai dengan poin-poinnya itu kalau saya lihat trip untuk Asia maupun ke Eropa. Betul sekali. Oke, ini keren banget nih ya. Siapa tahu teman-teman atau ibu bapak yang ada di sini juga hanya ngenalin nanti Pak Davin dan juga Pak Leo Martin yang akan menjelaskan. Kalau di link itu akan langsung mendapatkan poin dan juga bisa berlibur ya. Oke. Ciesauin gitu. Ciesau booster berarti. Ya, jadi kalau saya ingat kalau misalnya Anda sayang dengan keluarga, Anda sayang dengan orang tua Anda, ini rasanya dengan situasi yang tadi, dengan premi-premi yang tadi dilakukan adalah bahkan dikembalikan 120%. Ya betul. Ya kebetulan kalau preminya lebih panjang, itu ada pengembaliannya bahkan sampai 150%. 150%. Iya, tadi hanya contohnya aja yang 120%. Iya. Selain juga mendapatkan manfaat tadi 1 miliar. Ya betul. Nah kalau mau beli ini mesti kemana sebenarnya? Oke, kalau mau beli kita sih sebenarnya kantornya ada di Jalan Sunda 5 Building. Ini seberangnya BCA Sunda. Itu dekat-dekat Jogja Sunda. Tapi mungkin karena kita juga mobile, ya mungkin kalau ke sana nggak selalu kita ada di sana. Ya. Mungkin bisa kontak kita juga, ya kita kasih barcode WhatsApp-nya kita. Boleh teman-teman scan atau mau foto, nanti bisa hubungi kita langsung. Asal jangan curhat ya. Suka juga jadi lagan curhat ya. Banyak yang curhat sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya memang tertarik, pengen tahu lebih dalam lagi, pengen mengenalkan program-program dari Generali Insurance, silakan Anda menghubungi Pak Davin maupun Pak Leo Martin ini supaya dapat keterangan lebih jelas dan juga apa dan bagaimananya lebih jelas. Yang tadi critical illness saya setuju, kadang-kadang saya juga lupa. Kalau saya sakit, siapa yang akan menanggung biaya-biaya yang ada tapi tidak terlihat gitu ya, tidak tercatat gitu. Itu sesuatu yang buat saya inspirasi banget. Betul kok, kayak contoh satunya lagi yang saya kelupaan. Kayak contoh biaya-biaya yang udah jadi kewajiban kita. Misalnya kita lagi cicil KPR, betul, cicil mobil, terus biaya yang memang udah berjalan kayak PLN. Nggak serta-merta ketika ada salah satu anggota keluarga kita lagi sakit kritis, kita lagi pembiayaan, lagi fokus ke sana, tukang bagian PLN gitu, aduh maaf ibu karena lagi sakit, udah listriknya gratis bulan ini, kayaknya nggak ada bisa. KPR juga ya tetap jatuh tempo dan tetap harus dilunasi. Ya ini bisa menjadi pertolongan pertama paling cepat untuk keluarga-keluarga Indonesia. Oke, jadi ibu bapak silahkan nanti datang dan juga konsultasi dan juga bagaimana mungkin Anda juga punya asuransi yang lain yang mau ditanyakan bagaimana cara mengklaim dan sebagainya, bisa juga dibantu ya. Kantornya di Jalan Sunda, sebelahnya kan Bank BCA, atau lebih gampang lagi hubungi kontak person yang ada di WhatsApp ini, di barcode ini ya. WhatsApp. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Martin dan Pak Davin? Terima kasih untuk seluruh panitia, terutama Hakayut untuk menyelenggarakan Bandung Medical Fair ini. Kita juga membuka kolaborasi untuk teman-teman tenan yang lain, karena kita melihat kita punya banyak kesamaan ya. Kayak misalnya contoh ada pengobatan kanker dengan misalnya daun teratai, atau tadi ada klinik yang sehat yang terapi untuk yang sakit. Kita membuka itu semua kerjasama untuk saling support. Ya itu aja sih, terima kasih. Pak Davin? Sama sih. Kemarin juga waktu, kenapa? Mau nyanyi? Oh jangan nyanyi. Nanti malah jadi acara pembubaran. Ya kemarin juga memang waktu kita lagi di booth, kita juga kepikiran untuk pengen berkenalan, kita keliling, mingle, dan teman-teman dari yang lain juga banyak juga yang datang ke kami. Mungkin after ini kita akan meeting-meeting bareng, karena memang akan banyak hal yang bisa kita lakukan bersama gitu. Setuju. Apabila punya niatan baik, kemudian produknya bagus, ini dari Italia juga bagus ya. Ini tadi ada
ada semacam testimoni dari Forbes juga ya. Itu adalah sesuatu yang meyakinkan bahwa ini bukan insurance abal-abal ya. Oke, hadirin boleh kita sambut dengan tepuk tangan Anda, Generali Insurance bersama dengan Pak Davin dan juga Pak Lea Martin. Dan kami mohon panitia untuk berkenan untuk memberikan tanda kenang-kenangan terima kasih. Kami persilahkan, mohon diterima oleh Pak Davin Sebastian Chandra dan Bapak Lea Martin Laurentius RFP QWP. Kami persilahkan. Baik, terima kasih, sukses selalu untuk Anda.